Halo guys, selamat datang di Dar Podcast, Obrolan mahasiswa sana sini. Oke, aku Benita selaku host dan di samping saya sudah bersama narasumber nih. Aku Damar. Oke, Mas Damar boleh nggak sih ceritain backgroundnya Mas Damar tuh kayak gimana? Oke, kalau background saya sendiri ya sebagai mahasiswa atau Sebagai mahasiswa, Oke, kalau untuk background sebagai mahasiswa sendiri, saya ini mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi nggak ikut organisasi sama sekali di kampus. Jadi keseharian saya cuman mungkin bangun, kuliah, lalu mungkin pulang atau main dulu ya. Tuh. kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong Mas Damar kan dulu SMK-nya di SMK Kesenian ya? Iya, jadi dulu tuh waktu saya SMK nih, saya masuk di sekolah kesenian yang tepatnya ada di itu ya, salah satu SMK kesenian di Jogja, namanya SMK Negeri 3 Kasihan atau sering disebut SMSR Jogja. Nah, saya di situ dulu berkecimpung atau masuk di bidang desain komunikasi visual. Oh, di kafe ya? Iya, di kafe tepatnya. Kalau boleh tahu nih, Mas Damar kan sekarang kuliahnya di UMY ya? Nah, jurusannya apa sih? Dan relevan nggak sama bidangnya Mas Damar dulu waktu SMK? Oke, kalau saya di UMY sendiri ya, saya tuh masuk di komunikasi penyiaran Islam. Nah, kalau untuk relevan atau enggaknya sih sebenarnya ya ada relevannya, ada enggaknya. Mbak Ben sendiri ini mau denger yang mana dulu? Yang relevannya dulu nih. Oke, kalau untuk relevannya sendiri seperti di semester 5 ini ya Mbak Ben, ada mata kuliah animasi juga yang dimana itu pasti relevan kan dengan jurusan saya dulu di SMK yaitu kesenian. Ya mungkin walaupun agak sedikit melenceng ya dari desain komunikasi, tapi kan penting ada keseniannya kan. Lalu kalau untuk ketidak relevannya juga itu adalah mata kuliah atau pelajaran-pelajarannya. Karena waktu dulu saya di SMK itu sendiri hampir nggak ada atau malah hampir sedikit lah mata pelajaran gitu, yang ada di SMK dulu. Ya terutama pasti banyakkan praktek dan juga tentang seni-seni ya, untuk pelajaran itu sedikit banget. Oh, berarti teorinya tuh jarang ya, kebanyakan praktek. Banyak Oh, prakteknya. oke. Kalau Mas Damar sendiri nih aktif organisasi di kampus nggak sih? Kalau untuk organisasi di kampus sendiri enggak ya, tapi UKM mungkin ya, lebih tepatnya ke UKM ya. Saya lebih aktif pernah aktif di UKM e-sport. Dan juga kalau untuk organisasi sendiri, saya aktif di organisasi luar kampus. Luar kampus. Iya. Kalau boleh tahu organisasi apa tuh? Untuk organisasi luar kampus yang saya aktif di situ adalah PM. Oh, PM. Apa tuh PM kepanjangannya? itu Pemuda Muhammadiyah. Oke. Terus boleh ceritain nggak sih Pemuda Muhammadiyah tuh ngapain aja kegiatannya? Oke, kalau untuk Pemuda Muhammadiyah sendiri itu kegiatannya biasanya aktif di bulan Ramadan ya. Terutama besok Februari nih. Ini udah mau Ramadan kan. Nah, biasanya nanti di akhir-akhir Desember atau Januari itu biasanya udah ada rapat-rapat pemuda-pemuda. Itu nanti ya untuk pembahasan di kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan tersebut. Terutama nanti mungkin saat taraweh ya. Dari mulai puasanya, tarawehnya, terus nanti ditutup sama takbiran juga kan. Itu kegiatan pemuda muda itu udah aktif banget, jadi sibuk di situ bakalnya. Kalau selain Ramadan kegiatannya ngapain aja sih? Kalau di selain bulan Ramadan ya Mbak Ben ya, itu mungkin lebih ke menghadiri kajian ya. Oh, kajian. Jadi kayak mungkin ada ustadz yang dipanggil atau mereka sendiri sukarelawan yang bakal datang ya, guys ya, di tempat-tempat kita. Biasanya itu nanti di grup kita tuh ada apa itu? Pengumuman ya Mbak Ben ya. Jadi kayak ayolah kita ramein. Nah, ayo bahasanya tuh kayak lur, ayo rame kayak gini. Acaranya ustadz inilah gitu loh. Biar apa namanya? Ya masa ada ustadz yang sukarela datang di tempat kita nggak ramein kan. Sebagai pemuda-pemuda tercoreng ya nama kita ya. Nah, gitu. Oke, di organisasi Pemuda Muhammadiyah nih kan Mas Damar sebagai mahasiswa ya. Terus ada nggak sih yang nggak mahasiswa tuh ada nggak? Oh, mungkin lebih tepatnya yang mungkin udah bekerja gitu ya Mbak Ben. Iya, benar-benar.
Kalau di tempat saya sendiri di Pemuda Muhammadiyah tuh biasanya yang mahasiswa-mahasiswa. Tapi ada juga yang misalnya baru lulus ya, masih kerja-kerja awal atau lulus awal gitu, biasanya masih ada di PM. Tapi nanti kalau udah di tingkatan mungkin yang udah tua atau udah tinggi lah, itu udah ada organisasinya sendiri yang di atasnya Pemuda Muhammadiyah, yang dimana itu tuh bakal yang lebih ngurusin ke adik-adiknya ini juga. Oh, oke. Berarti nggak mahasiswa doang ya Iya, isinya. oke. Kalau buat dampaknya itu yang kerasa apa sih dari ikut organisasi Pemuda Muhammadiyah? Ada 2 dampak nih, Ya. negatif dan positif. Yang positifnya dulu aja. Positifnya dulu ya, mungkin dari dampak positifnya tuh ya terutama kita pasti banyak relasi, Relasi benar oke kan? sama organisasi. Jadi kayak misalnya dari yang kita nggak kenal ini tuh jadi kenal kan, Iya. pengetahuan kita jadi luas juga. Terus apa namanya, misalnya nih kita ada hajatan, kita bisa minta tolong juga karena relasi kita kan ya, kan luas kan. Kita bisa minta tolong untuk mungkin disediakan perlengkapannya atau misalnya izin-izinnya juga. Kalau untuk dampak negatifnya tuh mungkin di itu ya, apa namanya, lingkungan pertemanannya gitu ya, dampak negatifnya. Jadi mungkin kalau misalnya pasti kan di organisasi biasalah ada yang namanya anak-anak tengil gitu Iya, kan. iya, benar. Nah, jadi kalau kebanyakan anak tengil gitu tuh ya pasti nanti hubungannya kan jadi toksik nih. Iya, Pasti negatif kan. iya. Jadi pasti ada lah nanti orang-orang kayak, si itu nanti orangnya kok kayak gitu ya, suka nyuruh-nyuruh ya gini-gini kan. Jadi hubungan nggak Mm-mm. sehat gitu ya. Terus nanti kan pasti perlahan-lahan salah satu tuh pasti kayak, udah yuk musuhin aja. Ngomporin gitu Nah, ya. kan itu termasuk negatif banget Iya, kan. Terus iya. hubungan rusak lah, organisasi lahan-lahan jadi kayak apa ya, terkikis lah. Pemudanya habis nanti lama-lama. Iya, benar. Oke. Menarik banget nih apa bahasan kita kali ini. Makasih Mas Damar Ya. udah menjelaskan informasi yang bermanfaat nih. Sama-sama Mbak Ben-Ben. Makasih guys udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga kalian suka nih sama podcastnya, episode kita kali ini. Podcast kali ini. Yang terakhir nih, boleh nggak sih kasih kesan dan pesan gitu buat teman-teman yang nonton? Oke, mungkin sedikit pesan-pesan aja ya Mbak Ben ya. Kalian bolehlah di kampus nggak ikut organisasi apapun atau bisa disebut kupu-kupu ya Mbak Ben ya. Tapi jangan sampai lah kalian nih di luar kampus juga nggak ikut organisasi lah, karena itu Bermanfaat banget. terutama relasi nih, Iya, sangat penting banget. Iya. Oke, mungkin segitu aja Mbak Ben-Ben pesan-pesan dari saya. Berarti emang organisasi itu penting ya sebenarnya. Iya. Cuma kalau nggak ikut organisasi nggak apa-apa, cuma cari kesibukan lain ya. Oke, itu dia episode kita kali ini ya. Jangan lupa tonton episode selanjutnya yang lebih menarik lagi nih. Oke guys, makasih udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe, dan jangan lupa nih buat pencet tombol notifikasi. biar kalian tuh nggak ketinggalan sama episode-episode berikutnya, terutama yang dibawain sama Mbak Ben-Ben nih. Pasti lebih menarik nih di episode berikutnya. Oke, bye-bye.